Well, welcome and welcome back in Weekly Talk. I'm Elfrina, your host today. Selamat datang kembali teman-teman di Weekly Talk hari ini. Podcast kita spesial hari ulang tahun ATV. Spesial ATV Creative Festival. Hari ini kita akan membicarakan mengenai mencari makna bersama dengan narasumber-narasumber saya yang tentunya luar biasa di hari spesial ulang tahun ATV ini. Nah, mencari makna bersama dengan budayawan dan juga seniman. Saya saat ini sudah berada di Omah Budaya Slamet bersama dengan narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan untuk Anda pemirsa, ada Pak Slamet Hendrokusumo, dokter budayawan. Dokter budayawan sekaligus sebagai seniman juga. Beliau dijuluki sebagai seniman agraris karena sebagian karyanya terinspirasi dari alam Kota Batu. Saya tadi sudah jalan-jalan ya, berkeliling rumah dari Pak Slamet dan sungguh luar biasa karena rumahnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang tentunya juga dilukis oleh beliau. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, alhamdulillah luar biasa. Sehat nggih Pak Slamet? Amin. Terima sehat. kasih banyak sudah mau direpotin ini. Kita datang ke rumah Omah Budaya Slamet yang begitu luar biasa. Kita bisa menikmati lukisannya Pak Slamet. Hari ini kita berbicara mengenai mencari makna. Di samping Pak Slamet pemirsa, ada seniman juga yang pernah kita undang ke Weekly Talk berbicara mengenai seni bantengan Nuswantara. Beliau adalah Pak Agus Rianto atau biasanya disebut sebagai Agus Tubren. Pak Agus, apa kabar hari ini? Sehat-sehat? Baik, sehat. Sehat luar biasa. Dan fun fact-nya teman-teman adalah Pak Slamet dan Pak Agus ini dua orang yang bersaudara. Nah, bisa diceritakan ini karena tadi saya datang, wah ternyata ini ponakan saya, Mbak. Harusnya menyapanya adalah Om, gitu nggak Pak Slamet? Ya. Seperti apa itu Pak? Jadi memang keluarga seniman semua? Iya, kami memang lahir kebetulan Mbah Ri, itu adalah sosok seorang seniman dan ahli bela diri. Nah, berikutnya Mbah Ri ini punya keluarga. Nah, keluarganya itu ada dari keluarga saya, juga ada dari keluarganya Mas Agus. Tak panggil Mas, soalnya ini kan forum resmi ya. Kalau nggak resmi Tapi Pak Slamet? iya, seharusnya saya memanggil ya keponakan ya. Ya, saya lebih tua karena ibunya beliaunya ini adalah saya manggil Mbak. Ada lagi namanya, satu lagi namanya Mas Fajar Junaidi atau Salewo, itu pelukis juga. Ya juga punya nama, sama dengan Mas Agus juga punya nama begitu. Ini juga keponakan. Jadi kalau bapaknya namanya Mas Dasim, ya sama manggilnya sama Mas itu. Tapi karena mungkin dua keponakan saya ini ingin saya masih muda, dipanggil Cakmet gitu. Jadi sampai sekarang ya dikenal Cakmet, itu aja. Jiwa-jiwa muda berarti ya yang kemudian ditangkap sama sekali. orang. Nilai seperti apa sih Pak yang kemudian diberikan oleh orang tua begitu ya, hingga ke anak, ke cucu, generasi berikutnya untuk memaknai apa segala sesuatu yang kita lakukan Pak sebagai manusia? Seperti apa Pak nilai-nilai dari keluarga? Ada salah satu pesan yang tidak pernah lepas dari ingatan, jadi selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Pesan kakek saya sendiri. Seakan-akan dia pesan ke anak cucu, tapi yang saya tidak berbicara dengan keluarga yang lain. Maksudnya salah satu cucunya saya lah yang mungkin selalu mendengar, selalu teringat-ingat pesan-pesan dari kakek saya itu. Hanya beberapa kata. Ada atau tidak ada campur tangan pemerintah, kamu tetap berkesenian, berkebudayaan Nuswantara. Itu yang selalu menjadi semangat untuk saya tetap melakukan berkesenian yang diturunkan oleh kakek saya. Pak Slamet sendiri, kalau nilai-nilai dari kakek apakah sama dengan Pak Agus? Ya, saya pikir memang apa yang dikatakan Mas Agus itu hal yang saya pikir itu prinsip-prinsip ya. Memang di dalam pola-pola
pendekatan kebudayaan Jawa itu memang ada dua pola. Pola yang pertama bersifat genetik. Jadi ilmu itu bisa diturunkan begitu. Pola yang kedua itu bersifat non genetik. Artinya memang dia lahir karena individu itu sendiri yang menginginkan. Artinya bisa dipelajari ya Pak Slamet? Bisa. Kalau non genetik Ya, tadi. jadi di Jawa itu memang ada 3 dunia. Dunia bawah sadar, dunia rasional, dan dunia simbolistik. Nah, ini kalau di negara-negara maju tidak dikenal metode pembelajaran sebuah pola filosofi seperti ini. Nah, kalau di luar negeri mengukur rasa itu dengan logika. Betul. Tapi kalau Jawa, logika mendahului rasa. Nah, oleh sebab itu ini berbeda. Makanya ketika Mas Agus tadi berbicara, bisa saja Mas Agus terinspirasi atau tersugesti oleh hal-hal yang di bawah sadar dan hal-hal yang sifatnya simbol-simbol suci, simbolistik. Nah, setelah ini kawin, baru muncul rasio. Nah, di dalam pemikiran-pemikiran filsafat kontemporer hari ini, itu disebut namanya hiperrealisme. Jadi sesuatu yang mendahului kenyataan. Nah, sehingga kalau Jawa itu mengukur apapun dari rasa, misalnya contoh, Mulat Sariro, ini kan mawas diri. Jadi dia sebelum berbicara dengan orang lain, diukur, apakah omongan saya tadi itu nanti akan menyakiti atau tidak, berbahaya atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. Jadi itu sudah ada persoalan protek atau otokritik sejak awal. Sehingga ketika dia berbicara, karena tidak melukai, maka akan muncul perasaan tentrem, perasaan bahagia. Nah, bahagia ini tidak dikenal di Jawa sebenarnya, karena bahagia itu dianggap owah gingsir, selalu berubah. Nah, bahagia ini sifatnya itu temporeris. Pagi bahagia, siang belum tentu. Mut-mutan ya Pak? Sore belum tentu ya. Tapi kalau tentrem, itu abadi, gulung, tidak bersifat gelar. Bukan di permukaan, tapi gulung. Nah, oleh sebab itu, di tradisi-tradisi Jawa, mungkin kami-kami ini juga terwarisi, baik sadar atau tidak sadar, oleh persoalan-persoalan seperti itu. Kalau saya lihat ya, kemudian pemikiran-pemikiran seorang seniman, karena di keluarga saya sebenarnya ada seniman, dan kurang beruntungnya saya tidak mewarisi hal tersebut, Pak Slamet. Kakak saya adalah seorang pelukis, ayah saya seorang pelukis, tapi ibu saya tidak. Jadi mungkin saya mewarisi darah ibu saya. Kalau saya lihat polanya adalah seorang seniman ini cenderung lebih mandiri, lebih mut-mutan. Betul nggak Pak Agus? Yeah. Lebih tanda kutip ya, quote and quote itu lebih egois. Semua manusia pasti punya ego masing-masing. Tapi kalau seniman itu egonya levelnya agak di atas begitu. Kalau seorang budayawan yang lebih taktikal mungkin ya, lebih strategis begitu. Itu seperti apa Pak Slamet? Sebetulnya apa yang disampaikan Mbak Elfrina. Tidak semuanya benar. Dalam teori-teori klasik memang seperti itu. Jadi kalau orang mau berkarya seni atau proses penciptaan di gunung, cari wangsit, cari apa, sekarang tidak, bisa di kafe, bisa di mall. Nah, berarti persoalannya di manajemen. Sekarang Mas Agus ini ini Jawa kontemporer sudah. Kontemporer ya Pak? Iya, sekarang coba, apakah datang ke sini naik kuda? Iya kan? Apakah datang ke sini beliaunya naik misalnya gajah? Tidak. Terus baju yang dipakai tidak semuanya baju tradisi. Betul. Dalam hal tertentu baju tradisi. Berarti ada pemikiran rasio hari ini. Tetapi ketika kita berbicara rasio Jawa, tadi sudah saya jelaskan. Ada 3 konsep. Mulat Sariro, Mamayayu Bawono, dan Manunggali Kawula Gusti. Oleh sebab itu paling tinggi itu Pak? Iya, paling tinggi. Oleh sebab itu ini menjadi manunggal. Itu tidak bisa dipisahkan. Menyatu ya? Iya, makanya di dalam satu sistem keteraturan atau mikrokosmos itu memang terdiri dari individu-individu atau mikrokosmos. Tetapi ada juga pandangan-pandangan Jawa yang membalik itu. Apa itu Pak? Bahwa yang namanya jagat gede itu ya jagat cilik. Oleh sebab itu kalau kita berbicara satu contoh pemikiran dekonstruksi Jawa. Kalau kita melihat cerita Mahabharata versi Jawa, kenapa Semar diletakkan lebih tinggi daripada Siwa misalkan? Ini kan dekonstruksi. Dia mengangkat muatan lokal. Ada Punokawan di situ. Nah, dia disimpulkan bahwa Punokawan, terutama Semar ini, di samping dia dewa, dia juga manusia. Ini, makanya tadi kan saya cerita tentang dunia bawah sadar
dunia rasio dan dunia simbolistik. Terus ada lagi Buto Cakil, ada Kolo Moblong, ada Kolo Senggi, macam-macam. Itu menolak semua sebetulnya, menolak dominasi cerita-cerita Mahabharata yang dari India. Tetapi saya tidak tahu, belum ada penelitian, bukan tidak tahu, ini sampai hari ini kenapa menjadi general. Nah, persoalan-persoalan ini yang menjadi itu. Makanya kan ketika saya melihat Bantengan ini sudah sangat banyak sekali kemajuan-kemajuan, misalnya koreografinya, cara berpikirnya, pengelolaan manajemen dan lain sebagainya, itu modern semua. Tetapi persoalan-persoalan gaze jiwa ini tetap lama dipertahankan. Karena apa? Karena di dalam pemikiran-pemikiran dejavu itu sesuatu yang pernah kita alami di masa lalu, itu bahasa Perancis ya, itu hari ini dikemas dengan kemasan baru. Lah inilah yang menandai zaman. Ketika zamannya dulu Pak D saya, kalau Mas Agus manggil Mbahri, itu Pak D saya, itu enggak seperti itu, masih klasik, betul. Tapi sekarang tidak bisa Mas Agus sekarang ngubungi orang dengan HP. Lah ini yang sebetulnya banyak tidak disadari oleh kita semua, bahwa pengaruh-pengaruh lingkungan, nilai tradisi, kondisi geografis itu berpengaruh semua. Siapa menduga kalau sekarang klik semua dunia bisa diketahui, bisa mendengar. Ini hal-hal yang tidak pernah diduga seperti dulu. Tetapi di dalam konsep-konsep Joyoboyo sudah digambarkan. Misalnya pasar hilang kedunge. Kali hilang kedunge, pasar hilang kumandange, dan masih banyak lagi. Gunung Kalungan Wesi, itu kan sudah hal-hal yang futuristik. Nah ini memang yang pada saat itu tidak dikenal, sehingga Joyoboyo dianggap sebagai seorang peramal. Padahal saya melihat tidak kalah dengan John Naisbitt. Iya. Berarti quote and Iya, quote bahkan lebih ramalan dulu. itu. Iya, makanya pemikiran dekonstruksi ini sebenarnya sudah dimulai oleh pemikir-pemikir kita. Okay. Jadi jangan berpikir bahwa orang Jawa itu lemah mana ini itu hanya proses etika. Tetapi dalam proses berpikir sangat tidak sekali. Jadi orang Jawa itu Iya. jauh lebih maju pemikirannya ya Ya, Pak. sekarang sebenarnya contoh dari dulu. Borobudur itu. Kalau kita lihat Buddha Hindu kan dari India. Tapi kenapa Borobudur kok seperti kelihatan Jawa dan beda dengan yang lain? Ini masalah pelaksanaan code ini atau simbol-simbol suci ini diciptakan karena lokalitas. Dan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ya. Tinggal kita kemudian bagaimana bisa beradaptasi dengan teknologi begitu ya. Kalau Bantengan sendiri, Pak Agus, Ya. dengan teman-teman pendekar-pendekar ya, sharing, caring, ngobrol, diskusi begitu. Dan kemudian dikaitkan dengan nilai yang tadi telah diwariskan oleh keluarga bahwa hadir dan tidaknya pemerintah kita harus terus berkesenian. Pertanyaannya Pak Agus, sampai kapan? Kalau saya melihat kondisi seperti ini, kelihatannya terusnya seperti ini. Saya tidak menduga yang bukan-bukan. Jadi memang sejarah kesenian Banteng pun sudah seperti ini. Jadi biar Banteng mesti berjalan di jalan yang rusak maksudnya. Biar seperti itu. Malah lebih bagus menurut saya. Jadi kalau Banteng berjalan di jalan yang indah, mulus, mesti malah hancur. Jadi tantangan saya biarkan. Ini malah membuat indah menurut saya. Tapi yang penting mari kita berjalan seiring aja, tidak berlebihan dan tidak muluk-muluk. Secukupnya aja. Andaikan ada campur tangan dari pemerintah atau swasta, itu secukupnya aja, jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan malah tidak bagus. Terus saya menggarisbawahi sedikit apa yang dikatakan Mas Slamet tadi, Cak Slamet. Memang di kesenian Bantengan saat ini menghadapi situasi yang cukup luar biasa banget. Kita tetap di pakem kesenian Bantengan, ritual, proses berdoa, proses upacara dan sebagainya, tetap kita menggunakan cara-cara lama. Jadi tetap dengan pakem Jawa, pakem orang-orang Bantengan zaman dulu.
Tapi karena perkembangan zaman yang cukup luar biasa sekali, dan mungkin juga maksudnya lingkungan saya juga tidak paham kenapa seniman-seniman selain orang-orang Bandengan kok banyak sekali yang masuk di kesenian Bandengan. Misalkan teman-teman musik, penari-penari kontemporer, orang-orang teater juga. Saya juga tidak paham kenapa kok tanpa saya panggil selalu menyerang saya, ikut berlomba-lomba ingin masuk di kesenian Bandengan. Dan saat ini semuanya terlaksana. Saya tidak menutup kemungkinan apa-apa, semua bisa masuk di kesenian Bandengan. Bahkan musik rock pun silahkan masuk di kesenian Bandengan. Ketika kita membuat sebuah karya, membuat sebuah pertunjukan yang bagus untuk dilihat orang banyak dan sebagainya. Penari-penari kontemporer pun dari luar atau dari Indonesia, silahkan gabung di kesenian Bandengan. Semua hanya tujuan saya satu. Saya ingin memperkenalkan kesenian Bandengan seluas-luasnya dengan cara apapun. Dengan cara apapun, Pak Agus? Yeah. Apakah kemudian kalau kita bisa maknai kembali ya, kita open, kita terbuka dengan semua budaya. Yeah. Apakah nantinya itu tidak menciderai nilai-nilai Bandengan itu Saya sendiri? pikir tidak. Tidak. Alasannya pikir apa, Pak? Dijawab setelah jeda ya, Pak. Okay. Karena kita harus iklan dahulu. Usai jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Weekly Talk. Proses untuk mencari makna saat ini. Saya ingin Pak Agus untuk memilih hidup itu, bagaimana kita memaknai hidup atau hidup yang memberikan makna. Kalau saya Terima kasih teman-teman, Anda masih bersama kami di Weekly Talk spesial hari ulang tahun Agropolitan Televisi. Temanya adalah mencari makna, karena ATV juga saat ini tengah mencari makna sebenarnya. Apa sih esensi dari broadcasting, dari kemudian penyiaran, menginformasikan kepada masyarakat, The Voyage with the New Eyes, bersama dengan narasumber kami yang luar biasa. Tadi sempat terpotong dari Pak Agus ya, nggak apa-apa, kita terbuka semuanya, dari rock, budaya luar negeri, karena tujuannya cuma satu, memperkenalkan Bantengan atau Bantengan Nusantara ini seluas-luasnya ke masyarakat begitu ya, dari dalam negeri maupun mancanegara. Pertanyaannya, apakah kemudian itu tidak menciderai nilai-nilai dari Bantengan itu sendiri, Pak Agus? Dan jawabannya tidak. Kenapa, sama Pak? sekali tidak. Ya, karena saya dengan sangat egois tetap menjaga pakem budaya Jawa. Jadi lain-lain itu ketika kita membuat karya besar, dan teman-teman yang saya anggap yang saya sebutkan tadi, misalkan pemain musik, tari, teater, bahkan pelukis, inilah teman-teman yang saya anggap penolong untuk mengangkat kesenian Bandengan. Jadi hanya itu aja. Mereka lah yang menyebarluaskan kesenian Bandengan dengan cara mereka. Misalkan banyak sekali teman-teman internasional yang kelompok-kelompok akademis, dia dengan fasilitas akademis mereka, dia menyebarluaskan kesenian Bandengan juga. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Makanya saya tidak menutup kemungkinan siapapun masuk di kesenian Bandengan. Bisa dibilang akulturasi, Pak, nantinya?
kalau ada rock, ada budaya luar, tapi tujuannya baik sebenarnya. Pak Slamet sebagai budayawan. Jadi memang di dunia kontemporer ini proses penciptaan itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Di dalam pergerakan-pergerakan budaya primordial itu memang ada dua kelompok. Satu itu bersifat tertutup, berarti menolak dia. Yang satunya terbuka. Mas Agus ini termasuk tergolong terbuka. Betul. Nah, sebetulnya kalau kita memang mau langkah lebih jauh lagi, mulai awal kan saya tadi sudah cerita bahwa cara berpikir empu-empu kita itu sudah dikonstruksi. Ini diwarisi sebetulnya, walaupun tidak sadar atau tidak sadar dengan membuka diri. Di alam bawah sadar tadi ya Pak. Nah, oleh sebab itu, kenapa bahwa sekarang itu ketika budaya ini terjadi generalis di dunia ini, semua saling berinteraksi, masuk dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah sebuah keniscayaan dari globalisasi, dari dunia kontemporer yang dalam pandangan estetika, dari estetika itu indah, manfaat, dan kebenaran. Itu sekarang sudah menjadi plural, bahkan orang nyebut flat. Jadi saking terbukanya tuh semua bisa masuk. Nah, tetapi pertanyaannya ketika identitas ditanyakan tadi, kira-kira ini mengandung unsur diferensiasi atau tidak? Nah, iya kan, muncul kan? Betul. Nah, akhirnya orang-orang yang punya pemikiran primordial seperti Mas Agus mempertahankan. Nah, di dalam dunia kontemporer ini sebetulnya tidak ada sesuatu yang aneh untuk dipertemukan berbagai macam bentuk bidang kesenian itu. Jadi masuk aja apapun itu Pak. Iya, karena mereka ini kan sudah maestro. Jadi kalau misalkan aja seorang maestro itu masuk di ruang apapun, walaupun tahu itu beda bidang, beda media, itu nggak ada soal sebetulnya. Karena mereka sudah, ruang waktu itu bagi pencipta-pencipta yang sudah maestro itu adalah hal yang biasa begitu ya. Nah, kita mencoba untuk menengok lebih jauh lagi tentang pemikirannya Socrates dan Plato. Itu ketika dia mau meninggal dunia, minum racun karena berbicara kebenaran, dan membicarakan tubuh dan jiwa. Di tubuh, ini akhirnya dikembangkan dengan teori filsafat materialistik, yaitu Karl Marx. Sedangkan yang di jiwa, ini eksistensialis, dikembangkan oleh Hegel. Itu turun-temurun sampai ada Frankfurt School, ada yang namanya Joyoboyo, ada yang namanya Saussure, Derrida. Itu semuanya memberikan satu respon untuk bagaimana peradaban ini selalu berkembang dan tumbuh. Oleh sebab itu, cara yang paling menarik itu sebetulnya ya dekonstruksi. Ada yang berpandangan begitu, tetapi ada juga yang sintesis. Jadi yang lama dengan yang baru digabungkan. Ada juga. Tetapi yang bagi yang frontal-frontal itu menurut saya ya dekonstruksi. Apa yang dilakukan oleh Mas Agus ini dekonstruksi sebetulnya. Dan ini menarik, karena apa? Sehingga sekarang itu bahwa namanya kebudayaan seni itu tidak perlu dibatasi oleh ruang waktu, sara, bahkan seperti itu tidak penting. Karena mereka yang diperlihatkan adalah benar, indah, dan manfaat. Kuncinya di situ. Ini berputar. Benar, indah, manfaat. Itu estetika itu. Nah, oleh sebab itu kan ketika nanti terjadi pergulatan-pergulatan, pemikiran-pemikiran, saya pikir secara tidak sadar atau sadar ya, itu nanti kedua-duanya akan memberikan respect terhadap makna-makna nilai-nilai baru. Bisa terjadi, contoh tadi saya cerita. Saya pikir koreografi dulu dengan sekarang berbeda. Ini berarti kan ada persoalan-persoalan yang berubah. Mungkin tata letak, blocking misalkan aja, itu bisa berubah. Karena apa? Karena tadi itu ada pemikiran-pemikiran dekonstruksi. Tetapi dekonstruksi ini tidak harus memiliki makna. Contoh misalkan begini. Kalau kita misalkan aja mau bertarung K-pop, kita pasti kalah dengan Korea. Tapi bagaimana kalau K-pop ini bertarung dengan Gambyong, dengan Serimpi, dengan Bandengan? Ya kira-kira beda loh. Ya beda. Karena nggak apple to apple. Ya karena begini, ada pemikiran bahwa identitas itu seragam. Misalnya kalau kemarin berbuat seperti ini, besok seperti ini, ada seperti itu. Tetapi di dalam konteks intelektualitas, itu sebenarnya ada tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah follower. Tingkatan yang kedua itu adalah tingkatan pertama bukan follower, epigonis. Tingkatan yang kedua follower. Tingkatan yang ketiga assembling, itu hanya gabung-gabungkan.
Terus berikutnya ada namanya discovery. Kayak seperti Anda ini discovery, karena ada green design besar, Anda menepati di titik-titik itu sebagai satu pelaksana proyek. Ya. Terus ada invention, itu gabungan yang dikenal dengan kolaborasi. Terus ada lagi yang disebut namanya kreativitas. Ini makhluk perfeksionis yang paling individualis. Nggak bisa dia dicampuri orang lain. Kalau Mas Agus tadi bercerita tentang ego, kok saya nggak cocok kalau itu bilang ego. Mas Agus terbuka. Jadi Tetapi itu dia bukan menjaga. ego, Pak? Bukan, itu menjaga kualitas, tetapi dengan cara pola memahami persoalan-persoalan perubahan. Bukan ego. Berarti yang tertutup Lah, itu kalau juga menjaga nah, kualitas, Pak Slamet. Yang tertutup tadi itu ego. Itu justru Iya, ego. karena apa? Karena begini, orang mencontoh follower itu atau plagiasi itu bisa pada diri sendiri. Tidak pada orang lain pun bisa. Kalau itu berulang-ulang, selalu begitu. Dan itu kan membosankan. Bagi proses kreatif, itu sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai otak kanan. Nah, iya kan? Betul. Ini kan jadi persoalan di situ. Lah cuma hal diskusi semacam ini kan tidak banyak dibongkar gitu. Plagiarisme terhadap diri Ya, sendiri. lah terus diantara ada setelah kreativitas ada inovatif. Ini bisa didasarkan pada historis atau sintesis tadi, bisa juga bertolak belakang. Tetapi karya satu dengan yang lain ada tautan makna, tautan nilai. Nah, di tengah-tengah makhluk kreativitas dan inovatif ada satu makhluk yang tidak mau disebut itu, namanya eksperimental. Nah, orang eksperimental itu kalau kita lihat di ilmu ilmiah ya, itu ada Thomas Alva Edison. Itu dia hanya menggunakan 0,02%, temuannya ribuan. Nah, orang-orang ini sekarang ini sedang dikejar, namanya garis jiwa ini. Ini disebut namanya multi talent. Nah, sekarang orang-orang seni seperti itu. Lah buat apa sekarang pemusik kontemporer datang ke Mas Agus kalau tidak mencari itu? Iya kan? Inilah perkembangan otak tidak bisa dikembangkan. Jadi ini suatu hal yang akan terjadi pada dunia di masa depan. Jadi kebudayaan itu bukan persoalan masa lalu atau masa depan, tapi persoalan eksistensialis. Eksis atau tidaknya. Iya, eksistensialis. Kalau bisa saya simpulkan Pak Slamet, untuk kita bisa mencari makna itu harus ada yang bergerak, harus ada yang berubah. Bagaimana kemudian anak-anak muda ya yang nonton Weekly Talk saat ini bisa sebegitu fleksibelnya kalau kita bandingkan dengan orang-orang tua, orang-orang senior yang quote and quote mohon maaf sepertinya agak lebih kolot begitu. Kalau anak muda, ngapain sih harus seperti itu? Ngapain sih kita harus misalnya kalau ziarah begitu ya, atau kopi ada sandingannya? Maaf, bukan begitu. Jadi ini mohon maaf saya potong ya. Jadi begini, pengertian kolot itu sebetulnya karena orang ini dalam proses penciptaan itu yang masuk lebih banyak itu sugesti. Sehingga karena itu keyakinan dia tidak mau berubah. Jadi yang Bukan kolot. tidak mau Ya. berubah yang mana tuh Pak? Yang kemudian memberikan makna kolot terhadap orang tua atau orang tua itu sendiri? Sebetulnya bukan persoalan itu. Setiap zaman itu kan punya tanda, Betul. punya anak zaman. Betul. Tetapi pada zaman ini orang seperti ini, zaman ini orang seperti ini, zaman ini orang seperti ini. Lah ketika di zaman kontemporer ini jauh lebih terbuka. Makanya kalau saya tadi menyebut sekarang orang Jawa itu susah dicari. Yang ada itu Jawa kontemporer. Karena sudah terlibat dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi mereka masih memegang nilai-nilai dari leluhur, kekuatan-kekuatan leluhur. Tetapi ini sudah diterjemahkan dengan banyak hal. Contoh misalkan begini. Ketika orang Jawa dulu, harta benda itu tidak penting. Tapi sekarang bagaimana orang Jawa sekarang? Punya mobil, punya perusahaan, punya apa? Iya kan? Tapi dia tidak menganggap bahwa benda ini Tuhan baru, bukan. Dia hanya alat. Makanya mereka yang kaya-kaya itu banyak membantu. Nah, sekarang kalau kita pikir, kalau orang luar negeri datang ke sini, berkolaborasi dengan Menagus, berapa biaya itu? Proses untuk mencari makna saat ini. Saya ingin Pak Agus untuk memilih hidup itu, bagaimana kita memaknai hidup atau hidup yang memberikan makna? Kalau saya lebih baik hidup yang bermakna lah. Maksudnya kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain dan sebagainya. Itu yang lebih penting.
misalkan aja tetap di kesenian bandengan, seakan-akan kita berkesenian untuk orang lain, biarpun untuk diri sendiri, tapi tetap yang besar sekali untuk kesenangan orang lain, kebahagiaan orang lain. Pak Slamet, hidup yang memberikan makna atau Pak Slamet yang memaknai hidup? Saya pikir orang itu akan dihargai orang kalau dia bermakna buat orang lain. Jadi yang mana Pak? Ya, yang bermakna buat orang lain. Jadi ketika seperti yang dikatakan Mas Agus, saya setuju. Ketika dia merasa orang lain itu bermakna hadirnya itu berarti hidup itu hidup. Hidup itu hidup. Iya, hidup itu hidup. Tapi kalau dia, tadi kan saya bilang estetika itu. Iya kan? Benar, indah, manfaat. Itu estetika. Nah itu harus dimiliki seorang seniman, seorang empu. Sekarang coba Borobudur itu kalau kita lihat. Berapa miliar orang yang sudah datang ke situ dan dihidupi. Padahal kalau kita lihat siapa yang bikin patungnya, bikin anian siapa, itu yang ngatasnamakan raja. Makanya kayak seperti saya, Mas Agus ini malu nama di atas lukisan ini. Berarti kita sudah dikapitalisasi sebetulnya. Oh gitu ya Pak? Loh iya, itu yang orang itu mana enggak. Sekarang coba, siapa yang mendirikan Bandeng? Kan tidak. Makanya di dalam satu konsep, Bandeng itu sebenarnya berada di dataran tinggi. Berarti di dataran tinggi semua itu mesti ada Bandeng. Oleh sebab itu ini diambil. Ini kan sebenarnya sebuah perlawanan kan dari sini-sini yang makro. Saya sempat kemarin baca podcastnya Mas Agus sama sampean. Saya melihat begini, kenapa sekarang nggak ada yang peneliti? Loh bagaimana mau diteliti? Wong sekarang yang meneliti ini juga belum tahu persoalan iya kan? Nah sehingga ini dibutuhkan memang waktu, dibutuhkan dialog, dibutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa itu untuk bisa diteliti. Misalnya tadi dimulai dari wayang dulu, dari mana ini itu bener nggak? Sekarang orang katakan klaim, ini klaim A, klaim B, klaim C. Loh, siapa yang nggak boleh wong itu namanya seni tradisi itu mesti selalu berada di mana-mana dan itu boleh diklaim. Kalau sekarang Mas Agus ngomong, Bandeng adalah batu, karena yang bergerak batu. Ini strategi kebudayaan. Betul. Iya, branding kan boleh. Sekarang contoh misalkan aja, soto Lamongan, apa salah? Lah soto kan ada di mana-mana. Betul. Nah, inilah menurut saya kadang itu memang di dalam suatu polemik kebudayaan, manipulasi kebudayaan, memang ada strategi-strategi. Nah sekarang kalau misalkan saja Bandengan kalau diadakan di luar Batu, kira-kira bisa sebagus di Batu enggak? Ya mikir loh. Who knows? Nah, artinya apa? Beliaunya ini sudah memberikan satu branding. Nah oleh sebab itu pemerintah mestinya punya kewajiban lewat BPKD itu. Habis ini kita akan hadirkan pemerintah, Pak. Ya, kita akan berbicara lebih proporsional nanti. Mungkin. Pak Slamet, terakhir Pak, saya pinjam diksi Anda tadi tentrem. Kalau bahagia itu bisa sementara ya, bisa berubah-ubah. Pak Slamet sudah menemukan ketentraman itu, Pak? Belum. Agak susah. Selalu gelisah terus. Iya. Kenapa itu, Pak? Ya kadang di proses penciptaan, kadang kalau melihat ketidakadilan. Misalnya saya melihat Bandengan nggak pernah ditulis, saya ikut gelisah toh. Dan ini kan bagaimana saya nanti membantu menyuarakan lewat teman-teman di akademi. Karena kan tidak banyak sekarang kayak akademi-akademi itu yang melakukan penelitian yang nggak bayarannya kan nggak banyak gitu loh. Yang ikhlas tulus. Ya makanya kan kalau kita lihat seperti Clifford Geertz, Sud Mulder itu kan karena dibiayai oleh negaranya sehingga mereka bisa besar seperti itu. Tapi kalau kita lihat seperti Ki Ageng Suro Mataram, Ronggo Warsito Joboyo, siapa yang bayar? Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya menjadi persoalan-persoalan kita. Makanya sampai kadang-kadang di empu-empu kita yang dahulu itu, nama aja lu nggak mau nulis. Kalau saya ini jujur aja, saya gelisah, saya malu sebetulnya. Karena saya sudah termasuk dikapitalisasi itu. Nah kalau nggak ditulis, nggak mau orang beli lukisan saya, lukisannya Mas Agus. Yang bikin mahal namanya itu justru Mas. Ya inilah dunia kapitalisasi kan seperti itu. Mungkin suatu ketika kita bisa diskusi kapitalisasi dari perspektif budaya. Menarik itu nanti. Baik. Kita akan bongkar nanti urutan-urutan peristiwanya itu dan terus kita ini siapa itu nanti akan ketemu semuanya. Baik. Who am I? Ya, semoga ada kesempatan itu ya. Ya, Saya kira pemirsa kita akan segera kembali, tetaplah di Weekly Talk. Tapi Pak Didik kalau anak-anak muda begitu ya,
dilabeli dengan orang Jawa yang hilang Jawono. Itu gimana Pak? Sebetulnya Jawa dalam tataran beneh, dalam tataran itu orang yang paham sekali budaya. Welcome back in Weekly Talk. Masih sama kita membahas mengenai mencari makna. Tampaknya narasumber saya sudah berbeda. Di sini ada pengamat budaya, Pak Didik Sumintarjo. Apa kabar Pak Didik, sehat? Baik. Luar biasa. Pak, selamat datang di Ummah Budaya Slamet. Bersama dengan empunya ini hari ini. Tadi kita sudah berbicara banyak sekali, Pak Didik dengan Pak Agus, dengan Pak Slamet, mengenai pencarian makna. Kalau Pak Slamet kemudian belum tentrem, kalau Pak Agus sudah tahu berbahagia itu harus seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana sebagai seorang pengamat budaya, Pak Didik boleh dijelaskan kembali kepada teman-teman Weekly Talk yang mungkin penasaran ya tentunya. Budaya Pak, dari kata budaya, berbudaya, kebudayaan. Apakah betul kita itu produk budaya Pak Didik? Seperti apa itu Pak? Ya. Begini, saya orang Jawa, walaupun saya pernah kemana-mana, tapi saya tetap bahwa budaya itu saya terjemahkan dalam bahasa Jawa. Budaya itu iguh pratikeling manungso, kanggo urip luwih mulya, kanthi linambaran kaendahan lan sumindhe marang Gusti kang murbeng dumadi. Yang artinya budaya itu adalah upaya manusia untuk hidup lebih baik ya, dengan dilandasi dengan keindahan dan juga selalu ingat pada pencipta kita. Kira-kira itu budaya. Jadi ketika kita ingat kepada sang pencipta, kita sudah berbudaya Pak? Harus dilengkapi. Iguh pratikel itu upaya manusia untuk hidup lebih baik ya, itu catat, untuk hidup lebih baik dengan berlandaskan keindahan dan selalu ini yang penting, ingat pada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa demikian? Anda berbudaya apapun, tapi kalau tidak mamayu hayuning bawono, itu pasti akan tidak pantas. Korupsi bukan budaya, habitual, kebiasaan. Budaya korupsi? Karena kemudian habitnya sudah berulang-ulang? Sebetulnya tidak. Budaya korupsi tidak massal. Budaya korupsi hanya pada orang-orang tertentu. Sikap, behavior, itu kira-kira. Berarti ini pas Pak Didik kalau saya boleh sambungkan apa kata-kata dari Pak Slamet di segmen sebelumnya. Benar, memberikan manfaat, dan juga indah. Dan itulah makna. Makna itu adalah satu persepsi, dua asosiasi, ya kan? Tiga manfaat, tiga saja cukup. Artinya kalau kita berbicara makna, value, itu kan asosiasinya orang berbeda, persepsinya orang berbeda. Tapi yang penting adalah bermanfaat untuk orang lain dan secara keseluruhan, baik itu universal maupun holistik. Kira-kira seperti itu. Pak Didik, di budaya itu ada benar salahnya tidak sih Pak? Sebetulnya kata-kata benar salah itu produk budaya untuk memberikan indikator. Iki Allah, iki apik. Iya. Tetapi di budaya Jawa sendiri itu mau bener karo bener. Aku nempiling wong, bener aku nempiling wong, tapi bener enggak uripmu. Seperti itu kira-kira. Dan sifat budaya Jawa ini yang perlu karena kita berbicara seni dan budaya. Dan kehidupan yang lain, misalkan seperti kita hari ini pakai opong ini ki jenenge.
ya tuh pakai mic, pakai headset, pakai apa. Kalau kita berbicara, budaya Jawa itu selalu terbuka. Satu, ya, orang Jawa open minded. Dua, universal. Tiga, holistik. Apapun kita selalu lakukan itu. Apapun yang masuk, monggo. Tapi pada saat kita keluar, orang itu keluar dari kita, dia meninggalkan sesuatu, dia mesti katutan budaya kita. Anda perhatikan semuanya. Londo mlebu rene, metu, dia seneng sego goreng. Satu contoh kayak gitu. Dan itu banyak, itu banyak. Dan itu hal yang biasa. Dan biasa. Karena begini, kalau kita berbicara budaya itu kita frame dalam satu kotak, berarti budaya itu nggak berkembang. Untuk berkembang kan banyak adonannya. Karena kita tidak hidup sendiri. Kita itu hidup dengan segala macam manusia di dunia ini, universal. Lah kalau kita bekengkeng di budaya kita sendiri, kata orang Jawa, kui koyo kong mekungkung sak jerone leng, ya dawane sak elung. Artinya seperti katak itu kayak gede di lengnya itu, di lubangnya, yang panjangnya hanya sepanjang daun ubi rambat. Daunnya mung sak elung. Hanya itu, atau sak elung, selengan. Artinya nggak bergerak di situ-situ aja. Iya, tidak tapi ada rumangsa perubahan. gede, gemede. Makanya banyak kan orang itu yang menggedekan seseorang karena hanya lingkupnya itu, tidak melihat yang lain. Kata orang Jawa, tismak bathok moto mlorok lan gedelok. Rumangsa pinter dhewe. Padahal begitu keluar gak ngerti apa-apa. Pak Didik menyambung dari pernyataan dari Pak Agus yang kemudian sangat terbuka dengan budaya lain. Tadi Pak Yes. Didik bilang ada adonannya. Nah, untuk mengadon itu Pak, kita kan harus pilih bahan-bahan yang baik. Yes. Jadi memilih dan memilah itu harusnya wajar. Ya, ada indikator yang masuk. Satu contoh, kita ini ngugemi susilo, aturan. Terus ngugemi hubungan kita dengan alam sekitar. Dan ketiga, ngugemi panembah, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau susilo, itu sudah ada keputusan-keputusan umum, ya, yang aturannya kayak gini. Itu sebagai indikator awal. Contohnya, hei, Mbak Elfrina, kowe aja mangan ning ngarep lawang, itu salah satu bentuk susilo. Yang orang Jawa selalu berbuat secara semiotik, simbol-simbol, yang katanya tidak ilmiah. Padahal itu etika yang sangat-sangat ilmiah. Iya kan? Kenapa wong wedok gak oleh nang ngene ngarep lawang? Lawangi nggone dalan. Kan gitu kan? Keserimpet nanti. Iya, apalagi itu cewek ndek ngarepe omah. Padahal secara umum kita itu kan punya konsep. Bibit bobot bebet. Iya kan? Wah, bibitnya apik iki anake wong sugih, ngono misalkan. Dan hebat bapak iya pinter. Lah bobote neng kok gak duwe etika ya. Apalagi neng ngarep lawang rungguhe mekokok. Wah wis. Tuh. Tapi Pak Didik kalau anak-anak muda begitu ya, dilabeli dengan orang Jawa yang hilang Jawone, itu gimana Pak? Sebetulnya Jawa dalam tataran beneh, dalam tataran itu orang yang paham sekali budaya. Itu ya banyak kan anak sekarang ini yang saya loh, walaupun dia kendak in English, ya, tetapi kalau dia ngugemi trapsilo, ngugemi apa, ya nggak apa-apa. Kan batu bentuk kemajuan, tapi aja lali. Pakemu ki ya lek neng wong tua ya basa, lek neng sak pada-padane ini lek gawe saya kesampaian luwih nom. Misalkan, Elfrina, kowe mamo sah. Nggih. Tetapi kalau kamu ke teman kamu, ayo rek anu ya mam atau apa, lebih pada hal-hal kayak gitu. Tapi kalau ke orang tua ukara tindak Dahar. itu harus dahar. Atau kalau ada ini, saya juga nggak senang sebetulnya kata-kata nedo, Kurang halus ya Pak? kurang halus untuk orang tua. Tetapi kalau untuk kawan, kalau kita saling menghormat itu nedo, gitu kira-kira. Dan Pak Slamet ini adalah kawan sejati Pak, betul seperti itu? Takon aku apa takon deh? Dua-duanya. Oke. Karena kalau Pak Didik bilangnya enggak, satunya berarti tidak diakui sebagai sahabat Pak. Gini, ceritanya
Pak Slamet Hendro Kusumo, Dr. Slamet Hendro Kusumo, itu kawannya adik saya. Dia ini sering main sama adik saya namanya Pujo. Setiap hari main. Adiknya cewek cowok, Pak? Cowok. Oke. Cowok tur pinter. Baik. Sering main. Suatu saat saya datang. Ya non sewu. Di SMP saya udah kuliah. Terus pada saat dia datang, ini nang di bocah. Sampai sore. Sampai saya ngomong gini, met. Jok, kuwi Rabio karo Slamet teh mari. Sampai saya gitu. Ini serius. Jadi saking kentalnya, berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng, main bareng. Ini makanya dia dekat sekali sama saya. Masih tak lolone ya meneng wae. Karena ya sangat akrab. Pak Slamet melihat Pak Didik seperti apa sih, Pak? Beliau ini adalah kawan, kakak, saudara, teman yang enak untuk diajak diskusi. Karena beliau ini punya satu kekuatan yang menurut saya luar biasa, itu di sastra Jawa. Itu sangat menguasai betul. Sehingga ketika berbicara makna, dia sangat jelas sekali menjelaskan tentang simbol-simbol suci yang ada di masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, kadang kalau saya sudah lama nggak ketemu, ya kangen, saya mesti ke sana. Atau beliaunya ke sini. Kadang ya nggak ketemu. Tapi terakhir ini kita memang ada satu momen penting ya, yaitu di forum Pamong Kebudayaan. Kebetulan kami berdua adalah sebagai dewan penasihatnya, sehingga kita sering ketemu. Dan di situ kita banyak ngobrol tentang pelosok-pelosokan makna dalam kehidupan kita, terutama di tataran dunia kontemporer ini. Tadi memang sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliaunya. Ini saya pikir menarik karena ini attitude. Tetapi saya mencoba untuk membuat suatu paradigma baru dengan terjadi munculnya arus yang namanya kontemporer. Ko itu kondisi, temporer itu perubahan. Ini memang makna-makna itu terjadi penjungkir balikan. Atau lebih banyak dikenal dengan dunia sekarang itu post-truth. Nah, ini kenapa terjadi penjungkir balikan? Ini memang bahwa estetika itu memiliki perjalanan yang cukup panjang sekali. Jadi tetap frame-nya indah, benar, manfaat. Tetapi konten di dalamnya ini bisa berubah. Di dalam konteks-konteks seperti itu, kalau dulu orang namanya budaya itu kan budi, itu kan apa ya, pemikiran ya, atau apa ya, semacam satu gerakan kreativitas begitu. Daya itu adalah spirit. Jadi budaya itu adalah berasal dari kata budi dan daya. Itu jadi spirit yang memiliki makna, memiliki pemikiran-pemikiran tentang suatu pemetaan data pada lokal-lokal tertentu. Nah, dulu di dalam masa-masa yang lalu, jadi orang mencipta itu, berbuat karya itu mesti dibarengi begini. Cipta rasa karsa manusia berbudi luhur. Ada kata-kata berbudi luhur. Tetapi seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran yang sangat dahsyat. Sehingga sekarang budaya itu hanya dilihat sebagai indikator. Misalkan ada gerakan massal. Itu bisa sifatnya makro, bisa mikro, bisa subkultur, bisa sub. Yang kedua, itu ada kontinuitas perilaku, cara berpikir masyarakat yang selalu berulang-ulang. Yang ketiga, ada konvensi yang dibentuk. Nilai-nilai apa yang dibentuk pada masyarakat itu. Yang terakhir, lifestyle, menjadi gaya hidup, menjadi filosofi hidup. Ini tidak peduli salah atau benar. Oleh sebab itu, ketika sekarang kita berbicara subculture, ini mohon maaf, ada satu kampung di Malang, Kabupaten Malang, saya tidak perlu sebut nama ini, tidak enak juga, itu semuanya maling. Ada ya, Pak? Dicek aja, tanya kepolisian, pasti tahu dia. Itu dia mengatakan begini, kalau orang tidak menyelamatkan hartanya, itu kesalahan mereka kalau itu diambil. Oh gitu. Ini kan cara pandang yang saya tadi cerita tentang budaya tadi itu. Penjungkir Tadi balikan. budaya itu memang ada penjungkir balikan. Hari-hari ini terjadi seperti itu. Makanya di dalam satu pemahamannya teori Enggelton itu disebut manipulasi. Jadi makna yang sudah ada dulu dihancur leburkan, seolah-olah muncul makna baru. Tetapi makna baru ini tidak memiliki konten makna empirik. Dia lebih cenderung kepada konten-konten yang bersifat temporeris. Jadi hari ini seperti itu, nanti setahun lagi bisa berubah. Nah, oleh sebab itu budaya-budaya hari ini itu tidak bersifat permanen. Kecuali
hal-hal yang bersifat sudah punya attitude yang jelas seperti yang di Jawa itu. Nah, inilah yang sekarang ini menjadikan seseorang itu bagaimana bahwa budaya itu apakah tumbuh dan berkembang ataukah berhenti. Nah, akhirnya muncul tokoh-tokoh seperti Mas Agus tadi. Dia begitu progresif, begitu dekonstruksi. Karena apa? Karena dia ingin menyampaikan bahwa ada alternatif hidup lebih baik yang sudah terukur oleh zaman, waktu, generasi, sekian abad. Disampaikan dia lewat kesenian namanya bandengan. Nah, oleh sebab itu, sekarang ini memang perlu ada penelitian-penelitian yang komprehensif ya, untuk bagaimana mengungkap di balik peristiwa. Sekarang orang selalu berbicara pertama fenomena. Setelah fenomena muncul noumena. Sekarang apakah di balik noumena itu ada sesuatu yang dipikirkan, yaitu pola pikirnya itu. Itulah yang disebut namanya budaya. Sehingga budaya tidak memberikan perspektif baik atau buruk. Kalau dulu memang ada begitu. Karena memang pada waktu itu manusia belum banyak, terus perkembangan teknologi itu kan masih seperti itu. Tapi hari ini nggak bisa kita melepaskan itu. Bagaimana kita setiap hari dicekoki oleh satu budaya promosi misalnya. Mulai dari medsos, mulai dari itu HP, konco ngomong dan lain sebagainya. Demikian sampai kita tuh nggak ada ruang yang celah di otak kita itu sendiri. Jadi benar atau salah tuh garisnya tipis sekali hari ini. Ya, persoalannya budaya itu bukan benar atau salah. Tapi ini perjalanan tanda sebuah zaman. Tadi saya sudah membicarakan tanda sebuah zaman. Ketika zaman itu rusak, zaman jahiliyah, itu juga budaya di sana. Rusaknya itu budaya. Karena apa? Karena itu berlangsung sekian tahun ya. Itu yang bisa kita lihat bahwa memang ada persoalan-persoalan yang selama ini masih laten dan itu perlu ada polemik kebudayaan. Nah, nanti kita bicara polemik kebudayaan agak lebih jauh. Saya ingin ke Pak Didik karena sebagai pengamat budaya merespon apa yang dikatakan oleh Pak Slamet, penjungkir balikan makna begitu ya, budaya buruk baik. Sebagai seorang pengamat budaya Pak, budaya kita ngomongin Kota Batu saja. Orang-orang yang tinggal di Kota Batu dengan berbudaya setiap harinya, sudah benarkah Pak Didik? Apakah ditemukan suatu quote and quote kesalahan? Karena kemudian kalau saya balik lagi ke Pak Slamet tadi, jahiliyah itu juga budaya. Dijawab setelah jeda Pak, karena kita harus iklan dahulu. Tetaplah di Weekly Talk, kami akan segera kembali. Orang Jawa, saya ngomong dulu, orang Jawa itu punya prinsip hidup, tidak nyarui, artinya tidak mengatakan sesuatu. Terus kedua, orang Jawa itu paham sekali, sampurnaning laku yogi paripurnaning dumadi. Artinya Menyaksikan Weekly Talk, pemirsa mencari makna di HUT ATV Special The Voyage with the New Eyes bersama dengan Pak Didik dan juga Pak Slamet. Tadi disambung di segmen sebelumnya belum dijawab Pak Didik. Sebagai pengamat budaya Pak, apakah menemukan sesuatu yang kurang pas begitu di kotaknya orang-orang Jawa yang tinggal di Kota Batu ini? Orang Jawa, saya ngomong dulu, orang Jawa itu punya prinsip hidup, tidak nyarui, artinya tidak mengatakan sesuatu. Terus kedua, orang Jawa itu paham sekali, sampurnaning laku yogi paripurnaning dumadi. Artinya, nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna, selama dia masih hidup. Ya, artinya kalau kita ngomong, ini salah apa enggak? Enggak, karena dia merespon suatu keadaan. Tapi yang perlu diingat, Batu itu untuk saya, untuk melakukan sesuatu udah bolak-balik sejak saya sama dia ini di Dewan Kesenian. Itu saya lemparkan sesuatu. Beliau ini kecuali budayawan,
Dia ini salah satu presidium Pokja pendirian Kota Batu. Harusnya terima kasih pada beliau. Gini, Batu itu punya satu potensi dasar, yaitu yang bisa dijual. Satu, air, udara. Kedua, altitude, ketinggian. Ya, otomatis berpengaruh pada yang pertama. Ketiga, agriculture, pertanian. Keempat, art, menungso kaya ngene iki. Ya. Terus kelima adalah adventure dengan tempat yang seperti itu. Lah, yang terakhir itu bisa tidak bisa iya adalah artificial. Kalau potensi yang 5 ini digarap tanpa ada artificial, tanpa merubah sesuatu sebetulnya menjadi benar. Tetapi orang berpikir artificial pun bisa menjadikan gravitasi. Ini yang dulu. Apakah ini berpengaruh pada budaya? Ada pergeseran. Ada pergeseran. Dari budaya agriculture yang dia sebagai king of land di tempatnya sendiri berubah, dia harus serve to other people. Ini yang penting. Dia harus melayani orang lain. Ini mindset yang seperti ini harus. Anda teriak-teriak desa wisata, desa ini harus anak muda. Kalau orang tua, lho iki tekku, iki tanahku. Kenapa aku kudu melayani? Bentrok nggak Pak itu? Enggak harus. Ya toh, itu sangat-sangat tergantung, ya toh, dari bagaimana kita ini mensosialisasikan itu. Kita untuk pertanian pasti akan mandek. Kecuali kalau kita punya cara, yaitu intensifikasi. Kalau ekstensifikasi, biar orang enek kowe ya, gak enek konco-konco sing nom. Sekarang enek. Lah, artinya tanahnya kan makin sempit. Apa yang akan kita garap? Kecuali kalau Anda dengan budaya Anda itu mengembangkan sesuatu. Menjadi intensifikasi. Misalkan stick high. Ini ada 100 meter persegi main duweni ngono. Tapi isor tanduri brambang, ya toh, ndukure tanduri apa pakai hidroponik, ndukure pakai kembang apa. Itu baru mungkin agriculture kita pertahankan. Ini ada perubahan. Sebetulnya leluhur kita itu sudah benar memilih batu sebagai agriculture. Kenapa? Makan. Agriculture itu kan makanan. Itu adalah kebutuhan primer untuk bangsa, untuk manusia. Terus kalau kita berbicara mengenai tourism, pariwisata itu kebutuhan keberapa? Begitu kena shock, yes gitu. Untung kita ini basicnya lebih dari 30% orang kita masih di pertanian. Kalau enggak kita udah bingung golek pangan. Itu kan kira-kira kayak gitu. Terus kedua, orang berkesenian, mau berbudaya itu ada yang by born, ada yang dengan bisa dipelajari tadi. Dipelajari. Genetik dan bisa Iya, dipelajari. yes, ada genetik, ada yang bisa dipelajari. Satu contoh, Anda sekarang sak dunia itu terserang K-pop. Betul kan? Betul. Arek-arek enom termasuk Anda mungkin Betul. ya, K-pop. K-pop itu didesain untuk industri budaya dunia selama 15 tahun. Dan berapa miliar, berapa triliun untuk menciptakan itu. Betul. Tapi hasilnya dahsyat. Dan butuh waktu yang lama. Sangat. Inilah sebetulnya. Batu tetap seperti yang saya katakan, intensifikasi, terus apa segala macam mungkin. Dan berubah itu mungkin, tapi jangan meninggalkan yang saya sebut 5 tadi itu. Kenapa saya mengatakan demikian untuk berbicara budaya? Budaya kan tidak hanya seni toh ya, itu hanya subculture. Budaya macam-macam. Lah, kalau kita tetap berpegang itu, ya toh, kata orang Jawa, petani karya mukti, pedagang iso hilang. Artinya kalau kita tetap wong bumi aji nandur apel, nandur apa, berapapun, ya, makin ada kelangkaan, scarcity, pasti akan price-nya naik. Betul. Itu yang harus disadari orang Batu. Ojo lek sampai nandur tomat, gitu, wape nandur tomat. Yang terjadi apa? Harganya murah. Betul. Karena supply-nya oversupply. banyak. Oversupply. Ini kira-kira kayak gitu. Berarti yang kurang pas di situ ya Pak? Sebetulnya iya. Jadi seharusnya Dinas Pertanian itu membuat kelompok petani tomat, kelompok petani apa. Musim itu kan bisa diakali. Saya yakin di sini banyak dekat Unibro, dekat mana-mana. Buat demplot dong.
dengan risiko, kalau orang kan biasanya risiko itu karena dia nyaman di titik tertentu, di zona nyaman, nggak berani melakukan sesuatu, belum dicoba. Kalau seandainya zona nyaman itu pemerintah ada di sana untuk merubah yang seperti K-pop, ya kan, dahsyat. Ini yang harus dipikirkan. Ini harus dipikirkan. Tapi saya yakin anak-anak muda sekarang mampu. Saya yakin mampu. Sekarang tak delok bakul kembang apa itu anak muda. Tapi tadi itu, walaupun sekarang ini IT, Google apa, itu sebetulnya kan lebih trendsetter. Kenapa yang local wisdom tidak kita naikkan? Caranya gimana? Kan banyak orang-orang tua. Diambillah yang mungkin menjadi kekuatan. Dulu di Batu pertanian itu hanya dikuasai beberapa di pasar sayur. Berapa orang? Dia menjadi price leader untuk Indonesia. Sekarang? Dulu ya itu Pak? Dulu. Ya zaman saya masih muda. Jadi price leader. Anda lihat hari Senin, setiap hari Senin. Harga kentang sekian di pasar Batu, harga wortel sekian di pasar Batu. Artinya price leader kan. Terus pada saat di sana ada excess supply banyak, sama orang Batu dibeli, terus dipindah ke sini. Kita punya kentang di Bumiaji, di Sumber Brantas, banyak sekali. Ini ditahan, dilepas. Karena di sana kan terjadi kelangkaan, dilepas pelan-pelan. Waktu itu nggak ada handphone, kan beda kan? Karena ada distribution. Sekarang ini kan produksi, distribusi, konsumsi. Distribusi praktis hilang kan. Karena waktunya dipotong. Kepotong. Artinya cara itu mungkin sudah kuno. Tetapi kan bisa melakukan competition. Berkompetisi tapi bersaing. Dengan misalkan Dieng, dengan Pematang Siantar, dengan Bromo tetap bisa ditoto. Itu tugas pemerintah Pak Didi? Masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tok ya gak iso ganti tanah. Dan tidak punya bisnis. Non saya loh. Di pemerintah itu punya APBD 1 triliun cuman. Di masyarakat terjadi perputaran berapa triliun? Lebih banyak di masyarakat. Lebih banyak. Dan jangan ini, itu sebenarnya hanya disentuh-sentuh sebagai starter. Ya, sebagai stimulus untuk lakukan sesuatu. Ini salah satu budaya. Kalau begitu, sub-sub budayanya kan bisa dihidupkan sendiri oleh itu. Jangan bawa kabeh kudu aku, jangan. Dan seniman juga jangan ngomong kabeh kudu pemerintah, tidak. Gitu loh. Jadi harus ada betul-betul apa ya, sinergi ya. Ada sesuatu mutual benefit di antara mereka. Ini penting, Mas. Penting sekali. Ojo titik-titik menyalahkan. Ya kabeh nyalahne wong iki gak iso diorganize. Sing siji lagi gak gelem kekeki salah. Tapi yang harus diketahui, pemerintah kalau dalam seni ya, quote and quote seni, saya ngomong begitu. Jangan hanya nanggap, berbicaralah proses. Sejauh ini nangkap saja Pak Didi? Setahu saya nanggap, walaupun dia mendapatkan ini. Tapi non sewu, untuk menjadikan seorang penari Sembromo yang bagus, kira-kira butuh waktu berapa lama? Butuh pelatih, butuh transfer, butuh apa. Itu seharusnya yang diperhatikan. Sebetulnya tidak terlalu besar. Dengan 1 triliun, ya toh, kita ngomong 4 per mil aja baru 4 miliar. Bro. Betul kan? Kalau itu betul-betul tonjoni bener, akan luar biasa. Apalagi dengan undang-undang yang baru, yang harus melancarkan itu. Semua bisa ditoto. Dan saya yakin bahwa masyarakat, Pak Slamet duit, aku duit, walaupun sedikit, lek dibantu meneh, aku mbak tolong rek, ate gawe ngene, konsumsinya dibantu lah. Misalkan, ya kan. Tetapi repotnya kita, ini kan satu birokrasi sentris di mana administratif lebih kuat. Betul. Karena pemerintah tidak memberikan kebebasan. Sistem keuangan di pemerintah tidak memungkinkan. Coba, misalkan, ini lamsam, gelondongan. Hanya misalkan, oke, yang membuat laporan semuanya adalah 1 titik di situ. Mungkin akan aman. Repotnya di masyarakat juga tidak bisa membuat SPJ. Ini persoalan. Untuk itu perlu duduk bersama. Di mana duduknya bersama? Pada saat musrenbang. Musrenbang des, musrenbang itu budaya loh musrenbang.
Kalau dulu ada rembug deso, ada anjir deso. Di sana yang harus digarap. Jadi jangan hanya berpikir, aku kudu bangun iki, enggak. SDM pertama. Dengan rahmat ya toh, Tuhan yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh Gubernur. Ini ya. Siji apa? Sejahtera. Loro apa? Apa meningkatkan apa pinter itu ya. Mencerdaskan. Ya, dan yang kedua kedaulatan berdaulat. Nah, 3 itulah sebetulnya itu adalah pelayanan dasar yang harus dilakukan pemerintah. Pak Didik duduk bersama musrembang sudah banyak dilakukan begitu. Yes. Kira-kira kapan itu Pak? Untuk kita bisa mencapai cita-cita dari Pak Didik tadi. Sebetulnya begini, sudah lama ada musrembang. Tapi mindsetnya antara government sama citizen tidak disambungkan dulu. Jadi lebih pada top down. Sebetulnya musrembang kan harusnya bottom up, terus diolah. Lah kalau misalkan di sana, budaya itu kan cilik banget toh, dan gak enak wujudnya. Susah kan nilai misalkan seperti Mas Slamet ini. Opo hasilnya gambar dulu. Ini kan susah kan, karena nggak terukur seperti itu. Tetapi yonun sewu, misalkan di Jepang walaupun itu menurut saya hanya pelestarian tidak pengembangan, ada budokan, yaitu ada sendera tari Ramayana, selesai di situ. Tapi jangan lupa pengisi acara, artis-artisnya itu butuh proses untuk mengisi itu. Makna seperti apa yang sudah Pak Didik temukan sebagai seorang manusia hidup hingga sekarang Pak? Saya itu orang yang prasojo. Kalau kita ngomong saya ini tentrem atau bahagia, kalau saya ini kok lebih seneng teorinya hobi. Memang Korea Selatan itu sebegitu maju karena ada sesuatu yang mereka takuti. Ya. Let's say Korea Utara, Ya. yang kapan-kapan bisa nyerang Korea Selatan. Tapi di Indonesia atau Kota Batu sendiri tidak ada sesuatu yang menjadi quote and quote musuh begitu, atau sesuatu urgensi yang bisa kapan-kapan saja meledak begitu Pak Didi. Sebetulnya nggak begitu. Kita punya Pancasila yang jelas. Itu yang menjadi pedoman. Itu yang harus ada pedoman. Demokrasinya demokrasi musyawarah, tidak demokrasi akeh-akehan. Kalau dengan begitu siapapun, sebetulnya kita bicara budaya ya, yang namanya prapanca itu membuat Nagara Kertagama. Itu Nagara Kertagama itu adalah satu visi. Sebetulnya bukunya sendiri judulnya Desa Swarnana, ya kan? Cita krungu ta. Di Desa Swarnana itu bagaimana caranya berhidup bersesama berapa. Nah untuk memilih itu siapapun boleh menjadi leader untuk wilayahnya. Dan luar biasa, sebelum Magna Carta itu membuat persamaan hak manusia, yang namanya Airlangga yang lebih tua sudah tidak memperkenalkan kasta untuk menjadi pemimpin. Betul. Nah inilah yang sebetulnya sejarah itu perlunya bukan angka tahun, tetapi apa yang terjadi, fenomena-fenomena apa yang terjadi di sana. Jangan main di Ponegoro, Parung, 1825 sampai 1830. Tapi yang kreatif, di Ponegoro berperang, 1825 selesainya belum diketahui. Kan menarik kan? Ya, enggak, ini satu contoh yang menurut saya perlulah bagi agama lokal, sejarah lokal apa itu harus. Dan orang-orang dulu itu kalau kita berbicara teknologi luar biasa. Luar biasa. Anda lihat Candi Songgoridi, lihat. Dengan topografinya seperti itu. Ada 3 sumber. Ada air biasa, air panas sama air dingin. Artinya masuk di dalam satu ruang yang sama. Kuwi teknologi opo sing digawe? Iya kan? Satu itu.
Itu kan kalau kita lihat bahwa Songgoriti itu lahannya itu terban begini kan, atau batu terban. Lihat gunung-gunung kan kayak longsor-longsor. Geomorfologinya di bawah kita kan nggak pernah tahu. Di sana ada satu paripe yang itu perlu diketahui banyak orang. Itu nama dewa-dewa, tapi kalau diterjemahkan cawantah artinya juga mengerikan. Di sana ada 8 paripe. Paripe itu adalah manuskrip atau prasasti kecil-kecil yang dibuat di dalam emas. Kalau di Songgoriti itu hanya 7 lawan 4 cm, kecil-kecil. Di sana tertulis nama-nama dewa, tapi urutannya itu pradaksina gitu berputar begini. Artinya mengerikan. Yahari, ya. Yahari itu alam Gusti Allah gitu. Rudra itu dewa pembersih, atau kalau kita ngomong bahasa ininya marah. Brahma itu api, Uma itu bibit. Ya. Yahari, Rudra, Brahma, Uma, Lenda, Amura. Lenda itu hamparan hijau, Amura berubah wujud. Durga, Pralino. Durga itu kehidupan manusia yang penuh dengan nafsu. Pralino itu mati. Yahari, Rudra. Bila ini kalau diterjemahkan letterlet bukan dewa-dewa nih. Saya nggak kenal, belum kenalan sama dewa. Begini. Yahari itu ya alam, Rudra malah gitu ya. Terus Brahma, bibit-bibit api yang ada. Brahma Uma itu bibit, Brahma itu ini bibit-bibit yang ada. Itu akan menghancurkan. Lenda, hamparan kita yang hijau, Amura berubah wujud. Nakutin kan, ngeri kan. Terus Durga Pralino, kita ini hilang. Makanya kearifan yang seperti itu dengan topografi seperti itu sudah dipikir seperti itu, jangan diganggu gawe. Iya, ini salah satu budaya. Tapi kalau orang hanya begitu kan tidak diterjemahkan, tidak dicari tahu sisik meliknya. Kalau dicari sisik meliknya sebetulnya kan menakutkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kota wisata Batu untuk wisata apa wisata untuk Batu, Pak Didi? Sebetulnya Batu untuk pariwisata, bukan untuk diciptakan pariwisata. Batu sendiri akan mendatangkan sebagai gravitasional. Jadi kalau tadi apa? Wisata untuk Batu? Enggak dong. Kalau wisata untuk Batu itu kan kita pull, menarik. Tapi kalau Batu untuk wisata kita push, Batunya supaya apik ben wisata teko. Sebetulnya sama lah. Dan tidak boleh melampaui batasan-batasan tadi. Yes. Jadi harus tahu. Dan Batu ini. Dan Batu nggak bisa hidup sendiri. Ada Mojokerto, ada Malang Raya, ada Pasuruan, ada Blitar. Kalau mereka ini nakal Mbak ya, mungkin 10 tahun lagi kita nggak minum. Karena airnya dihabiskan. Airnya bukan dihabiskan. Iya benar, eksploitasi. Batu itu kan posisinya kayak kobokan. Lah lek ndek kene Pujon babaten kabeh, Mojokerto babaten kabeh. Terus ndek nggone mulai Precet apa ngono iku babaten kabeh. Entuk banyu kok endi? Tampungannya kan kecil sekali. Ini yang perlu. Alhamdulillahnya mereka masih orang Jawa ya, Pak. Ya. Setidaknya nilai itulah yang sama-sama Eling. kemudian. Betul. Eling, ya. Betul. Saya ingin Pak Didi kemudian menjawab tadi pertanyaan yang sudah saya lemparkan ke Pak Slamet dan juga Pak Agus untuk sama-sama menjawab begitu. Pencarian makna Pak Didi. Makna seperti apa yang sudah Pak Didi temukan sebagai seorang manusia hidup hingga sekarang, Pak? Saya itu orang yang prasojo. Kalau kita ngomong saya ini tentrem atau bahagia. Kalau saya ini kok lebih seneng teorinya Hawking. Determinasi. Bukan relativitas. Jadi oleh wates sing iki ya ya. Saya sekarang karena saya sumeleh, pasrah, tapi tetap berkarya, ya sudah. Saya merasa tentram. Saya sumeleh dan prasojo. Saya tidak pernah neko-neko. Ono ya wis, gak ono ya wis. Tanya beliau. Betul seperti itu Pak Slamet sebagai adik angkat Pak Didi? Tanya beliau. Dia tahu persis siapa saya dan saya seperti apa. Jadi sudah menemukan makna itu. Berarti keresahan hanya di
ada di diri Pak Slamet? Saya pikir begini, seorang kreator itu harus resah. Itu supaya akan menumbuhkan kekuatan-kekuatan bagaimana bahwa dia menjadi agen perubahan. Berarti Itu yang harus. yang nggak resah nggak akan berubah ya Pak? Ya saya pikir kalau dia terlalu Semeleh. bukan begitu. Different thing. Bukan Different thing. begitu. Jadi kreativitas itu kan hidup. Kalau dia tidak kreatif berarti tidak hidup. Makanya sekarang itu menjadi satu persoalan. Ini nanti memang harus ada pembahasan khusus ya tentang dilematis manusia modern. Itu menjadi penting betul dari perspektif budaya. Apakah yang kita lakukan hari ini itu sudah memberikan jawaban tentang keberlangsungan hidup kita? Bukan perubahannya, keberlangsungan hidup kita. Contoh, ini saya nyinggung sedikit, banjir yang sekarang ini menjadi topik nasional di wilayah kita ini. Itu sebetulnya kan kalau kita lihat, itu kan karena melihat bahwa alam ini menjadi tubuh politik, bukan tubuh sosial. Ketika alam menjadi tubuh politik, maka di sana teritorialnya akan dieksploitasi, bukan eksplor. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Pak Didik tadi panjang lebar itu jadi persoalan jika memang kita itu tidak memahami konten. Batu punya satu kalimat sakti, namanya Hakaryo Guno Mamayu Bawono. Jadi berkarya untuk kebaikan dunia. Apa kita semua seperti itu? Kalau kita memang mau menengok agak ke dalam, tapi ini sedikit aja, ini sudah di warning ini ya. Itu gini, bahwa manusia yang disebut dinamisme sama animisme itu memberikan sumbangan besar terhadap artefak kehidupan dunia. Dan itu sudah terbukti ratusan tahun dan ribuan generasi. Tapi kenapa tiba-tiba kita itu menjadi serakah tanpa tedeng-aling-aling, tanpa menengok sesuatu yang pernah diwariskan kepada manusia hari ini, sehingga akhirnya sekarang itu manusia menjadi sifat ada jahil. Tadi saya ngomong post-truth, ada jahil, menghancurkan sesuatu yang sebenarnya tidak menjawab. Ketika sudah terjadi bencana yang besar, apa yang terjadi di situ? Semua saling lempar kesalahan. Betul. Tapi tidak pernah berpikir tentang mindset. Bagaimana persoalan manusia modern itu yang sangat dilematis. Dilematisnya apa? Dia tidak mampu menjawab suatu persoalan. Saya mengingatkan saya tentang Matthew Arnold, pemikir Amerika itu berkata begini, yang lama tidak menjawab perubahan, yang baru susah dilahirkan. Artinya apa? Ini ada sebuah persoalan di manusia modern ini. Makanya timbul posmo. Posmo tidak menjawab juga. Timbul kontemporer, menjadi kehancuran juga gitu. Nah ini kan dari waktu ke waktu, kehancuran ini tidak pernah terpetakan dengan baik, sehingga selalu kita berbicara bahwa masa lalu itu adalah hal yang jadi referensi saja. Tetapi coba pemikiran-pemikiran kalau diingat, kalau kita mau suatu saat, kalau kita mau lihat pohon beringin, mungkin barangkali tidak akan ketemu. Karena pohon beringin sudah dihantam habis-habisan oleh namanya pestisida. Oke, saya nanti ini tidak bisa menjawab banyak ya, karena ini belum selesai. Saya ngomong di dialog kita ini belum selesai. Ini perlu ada etapa berikutnya tentang dilematis manusia modern. Ini kalau saya boleh mengusulkan, ini menjadi topik yang sangat khusus, karena ini tidak saja terjadi di Batu, tapi di seluruh dunia. Oke, terima kasih. Semoga ada kesempatan lagi setelah hari ulang tahun ATV. Saya ingin terakhir, Pak Slamet, say something untuk HUT ATV, Pak. The Voyage with the New Eyes. Ya, saya berpikir begini, jadilah ATV itu sebagai motoring untuk menjadi semangat perubahan. Itu saja untuk menjadi lebih baik. Itu. Dan harus selalu gelisah tadi ya Pak, Iya, supaya bisa berubah. Iya. Pak Soal Didik. tentrem ini berbeda. Tapi kalau seorang kreator harus gelisah. Harus gelisah, sepakat. Pak Didik, The Voyage with the New Eyes, Pak. Ini menarik. Ini adalah breakthrough dari sebuah establishment. Jadi untuk ATV semoga bisa menjadi stimulan untuk kreator-kreator, untuk orang hidup di Batu. Karena kenapa saya menarik Voyage of New Eyes, artinya perjalanan yang dengan kacamata yang baru, dengan penglihatan yang baru, menarik. Itu sama persis dengan orang Jawa. Urip kuwi obah, obah kuwi owah, owah kudu nguripi. Titik, selesai. Dan urip itu urup.
Ya. Terima kasih banyak Ya. Pak Didi, Pak Slamet sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa untuk kita bisa ngobrol bersama dan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari mencari makna dengan kebudayaan. Demikian pemirsa Weekly Talk edisi hari ini. Saya Elvina Rahma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, and I would like to say thank you so much untuk Omah Budaya Slamet yang telah mengizinkan ruangnya untuk bisa kita nikmati bersama. That's all our Weekly Talk today. Berdaya dengan budaya. I'm Elvina. See you next week.